Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hanuku, mahasiswa STIM Keresa Reguler C, Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek yang telah dibuat untuk memenuhi mata kuliah testing QA perangkat lunak yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Helpdesk Berbasis Web pada PT Sejahtera Bersama Retail Indonesia. Mari kita buka aplikasinya di browser Mozilla. Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi ticketing helpdesk berbasis web di PT Sejahtera Bersama Retail Indonesia. Pada menu login ini, kita di sini akan memiliki 3 level user. Level user yang pertama yaitu user admin. Level user kedua yaitu staff gerai. Level user ketiga yaitu staff IT. Saya jelaskan dahulu, setiap level user memiliki fungsinya masing-masing. Pada level user admin, itu berfungsi atau bertujuan untuk memanage segala hal yang berkaitan tentang gerai dan IT. Dari merubah user, mengedit user, atau menghapus, menonaktifkan, itu semua termasuk dalam mengedit user ya, dan menambahkan user pengguna gerai maupun IT. Dan yang terakhir, admin dapat melihat laporan yang terjadi pada gerai ataupun laporan yang telah diselesaikan oleh IT. Awal kita akan masuk sebagai user admin. Username admin, kita masukkan passwordnya angka 1 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Aplikasi login dengan sempurna. Tidak ada kendala. Yang pertama, di sebelah kiri layar kawan-kawan itu ada side menu atau sidebar. Itu memiliki 3 menu, yaitu administrator, master data, dan user. Di masing-masing menu tersebut memiliki item-itemnya tersendiri. Yang pada menu administrator terdapat untuk daftar akun. Nah, di sini ada 2 yang harus didaftarkan, akun karyawan atau akun gerai. Akun karyawan di sini yang dimaksud adalah akun staf kantor atau IT yang akan menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh gerai. Oke. Lanjut masuk ke menu master data. Di menu master data ada item yaitu menu gerai. Menu gerai ini adalah data gerai yang eksis atau berjalan beroperasional pada PT Sejahtera Bersama Retail Indonesia. Yang kedua, masuk ke karyawan. Nah, di karyawan ini ada nama-nama IT yang telah didaftarkan. Nah, oke. Yang di menu master data itu ada laporan. Nah, laporan ini berisi tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada gerai maupun IT. Dari gerai melakukan ticketing atau pelaporan masalah yang akan di-solve oleh IT atau diselesaikan oleh IT. Contohnya seperti ini. Nah, dalam status terkirim ini berarti dari gerai terkirim sudah masuk ke user IT, namun belum dikerjakan oleh IT. Dan ini yang sudah dikerjakan oleh IT dan ini dalam proses penanganan. Seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan
melakukan studi kasus terlebih dahulu. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu per user yang akan kita paparkan satu persatu. Nanti di akhir kita akan coba melakukan studi kasusnya, kita akan coba aplikasinya, dan kita akan membuat laporan penanganan sampai terselesaikannya ya. Kita akan buat. Oke, sekarang kita keluar dulu. Kita keluar. Nah, masuk ke level user gerai. Nah, kita masuk nih, Gede Bage. Gede Bage itu adalah user gerai yang berada di Bandung, atau gerai yang di Bandung yang saat ini sedang beroperasional, tepatnya di daerah Gede Bage. Oke, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah password user gerai tersebut, angka 1 sampai 6. Kita login. Nah, di sini berhasil masuk. Nah, berhasil masuk. Kita akan coba nih buat pengaduan. Nah, pengaduan di sini ada warna-warna seperti merah, kuning, hijau, biru, dan tidak ada warna seperti ini. Itu menjelaskan untuk tingkat urgensi, atau apa nih yang harus didulukan dan apa yang tidak gitu. Kita harus memiliki tingkat urgensi. Seperti merah itu berarti harus diselesaikan dengan cepat oleh IT, kuning itu menengah. Untuk hardware itu kita biasanya akan melakukan pengajuan terlebih dahulu pada IT untuk mengganti perangkat yang rusak atau membelinya terlebih dahulu. Maka di sini tidak masuk urgensi yang utama, karena aplikasi yang utama, karena untuk melakukan transaksi dan pencatatan yang ada di gerai. Oke, dan ada utility seperti ada Windows korup, Office korup, email tidak bisa terkirim, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada user error, kesalahan input, atau ada user request, permintaan, ataupun kayak minta data atau report yang dibutuhkan oleh gerai. Itu bisa dilakukan pada laporan permasalahan di sini. Oke. Nanti kita buat studi kasusnya setelah saya menyelesaikan atau memaparkan 3 level user yang telah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita lihat ke master datanya nih, master data pengaduan di Gede Bage. Apa sih masalahnya gitu kan? Nih daftar laporan yang telah dilaporkan oleh Gede Bage. Dari staf gerai tersebut bisa melihat nih pada tanggal berapa dan kapan ini dikerjakan atau dilaporkan. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di user. Nah, ini profil. Ini profil Gede Bage nih. Di sini apa nih? Nama seperti SB Mart, Gede Bage, dan lain-lain. Ini sesuai alamat toko yang didaftar. Dan ini nomor induk tokonya nih, SBM 001 dan seterusnya. Itu berurut 002, 003, misalnya 002 Rancamanyar dan sebagainya. Itu nomor induknya telah disetting sesuai dengan aplikasinya atau aplikasi yang berjalan pada PT tersebut. Ini adalah kode resmi dari PT Sejahtera Bersama Retail Indonesia, SBM 001. Dan ini adalah email resminya juga nih, sbm01@sbmart.co.id. Nah, username ini yang untuk login tadi nih, login masuk. Oke, di sini bisa diubah ya, itu nanti. Nah, kita keluar dulu. Sekarang kita masuk ke staff gerai, staff IT, maaf. Nah, staff IT nih untuk melihat laporan-laporan yang terjadi nih, atau laporan yang telah dilaporkan oleh gerai tersebut. Oke, kita lihat passwordnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 1 sampai 6. Saya buat sementara seperti itu. Nah, kita lihat ada apa aja sih permasalahannya. Wah, ternyata
Gede Bage Cijambe ada masalah nih, dan ini belum diselesaikan. Tapi SB Mat Gede Bage udah sempat ada penanganan nih, atau dalam proses penanganan. Nah, biasanya tim IT ketika mendapatkan laporan seperti ini, dia akan langsung nge-remote ke gerai tersebut via aplikasi TeamViewer ataupun AnyDesk yang sudah diinstal di sana. Ketika tidak bisa untuk meremote atau sebagainya, seperti ada masalah jaringan, network dan lainnya, itu staf IT akan langsung terjun ke lokasi atau langsung ke lokasi permasalahan tersebut, mengetahui atau diketahui oleh SPV terkait. Nah, setelah itu kita akan mulai nih, kita coba studi kasus untuk mengetahui gimana sih nih alur ticketing helpdesk ini sebenarnya. Dia tadi cuma bolak-balik. Oke, kita akan mulai ticketing helpdesk yang sebenarnya, yang akan secara realnya atau secara sesungguhnya digunakan. Oke, pertama-tama, oh ya, sini saya lupa jelaskan, kalau misalnya kita di sini ngasal atau tidak sesuai dengan user, tetap akan ada notif. Nah, username tidak terdaftar atau username tidak didaftarkan oleh admin. Di situ udah dilakukan seperti ini untuk menghindari user yang tidak dikenal untuk masuk ke aplikasi ini. Yang pertama-tama kita akan masuk ke Gede Bage, user gerai, masukkan password 123456, login. Nah, login, kita buat pengaduan nih. Pengaduan, ada masalah apa sih sebenarnya? Kita buat, wah, Smart ERP bermasalah atau tidak bisa diakses. Kita buka, kita bikin keterangan nih, Assalamualaikum, oke, mohon dibantu ERP tidak dapat login. Nah, laporan berhasil dikirim oleh staf gerai. Nah, di sini antara ada tercatat nih pengaduan. Nih, Smart ERP, kita lihat ya detailnya ya. Nah, mohon dibantu ERP tidak bisa login atau tidak bisa dikirim. Oke. Nah, kita keluar. Nah, kita akan login sebagai IT, staf IT. Masukkan password 123456, login. Oke, login, kita proses nih. Kita lihat di menu proses pengaduan. Oh, ada apa nih? Oh, ada masalah Smart ERP tidak bisa diakses. Kita lihat detailnya dulu. Nah, di sini IT bisa langsung dapat mengambil keputusan pilihan status. Kalau sekiranya tidak bisa ditangankan hari ini, itu langsung ubah status jadi dalam penanganan. Kalau bisa diselesaikan hari ini atau misalnya selesai dengan cepat, kita ubah selesai. Biasanya kalau masalah ERP tidak dapat login ini ada bermasalah pada services, pada server PT SBMat nya tersendiri, karena di situ overload kapasitas penggunaan, itu butuh dilakukan restart services seperti itu. Ketika udah di restart, kita ubah statusnya selesai. Biasanya itu akan coba dulu nih di PC-nya, dicoba berhasil login. Nah, kita kasih keterangan silahkan dicoba kembali. Di sini silahkan dicoba kembali. Oke, simpan perubahan. Nah, selesai nih.
laporan berhasil diubah atau laporan sudah diubah. Kita keluar. Nah, kita coba lihat nih di gede bagi udah dikerjain belum sih laporan kita. 2, 3, 4, 5, 6. Login. Nah, lihat pengaduan. Oh, udah terselesaikan. Nih, masalah Smart ERP. Coba lihat detailnya. Silakan dicoba kembali oleh IT. Nah, ini tulisannya masih staff IT nih. Nanti bisa diubah sesuai nama IT yang sebenarnya. IT yang sudah di sana. Oke. Nah, rubah ini dilakukan oleh admin. Seperti itu. Oke, kita kembali ke menu login ya. Kita lihat di admin untuk melihat udah diproses belum sih gitu laporannya. Dulu kita lihat laporan. Nah, ada masalah ERP terselesaikan. Detailnya kita bisa lihat. Nah, staf itu udah membalas, dicoba kembali. Nah, di sini admin bisa melakukan penilaian atau memberi rating pada IT tersebut sesuai namanya gitu, untuk dievaluasi per 1 tahun. Apa sih yang dikerjain oleh IT ini. Nah, di situ jadi bahan acuan untuk melakukan perpanjangan kontrak atau peningkatan jabatan dan sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan sekarang masih dalam menu admin untuk daftar karyawan. Oke, kita daftarkan nih karyawan ya. Nomor induk kita isi aja 007 misalnya. Nama kita coba isi nama saya, Irfan. Alamat Bogor. Nomor telepon 087300304. Contohnya seperti itu. Email Irfan_@sbmart. Pilih ini dia sebagai apa. Irfan ini staff IT misalnya. Oke, staff IT. Masukkan username-nya apa, Irfan aja. Kita samakan. Passwordnya kita buat sama aja 123456. 123456. Daftarkan. Nah, di sini ada status telah terdaftar atau telah terregistrasi karyawan atas nama Irfan. Kita cek ya. Sini di staff IT. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk daftarkan gerai juga sama seperti yang dilakukan tadi. Masukkan nomor telepon, nama kepala gerainya siapa, semuanya lengkapin form tersebut, tinggal klik daftar. Seperti itu. Nah, di sini ada pengulangan password. Ulang 123456, masukkan lagi 123456. Nah, seperti itu. Ini aplikasi yang telah selesai dibuat dan diajukan sebagai melakukan ujian akhir sekolah pada mata kuliah testing QA perangkat lunak. Dan kurang lebihnya dari saya pribadi, apabila ada penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.